Jakarta ini emang keren banget. Kota yang selalu punya nama-nama baru. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Jadi sebentar lagi di Jakarta nggak ada lagi rumah sakit umum daerah. Semua mau diubah namanya jadi Rumah Sehat Jakarta. Singkatan dari RSJ. Kalau lo besok mau ke rumah sakit, lo akan ngomong mau kemana? Mau ke RSJ. Gitu deh, ngomong sama tetangga kayak gitu. Paling nggak besok tetangga pindah. Ini gara-garanya memang ada konsep baru dari Pak Anies Baswedan. Nama lengkapnya Anies R. Baswedan. Yang mau mengubah kosakata rumah sakit umum daerah di Jakarta menjadi Rumah Sehat Jakarta. Kosakata rumah sakit diganti. Ya kosakatanya doang, bangunannya, pelayanannya, dan lain-lainnya gue nggak tahu diganti apa enggak. Kata Pak Anies, kenapa kosakata rumah sakit diganti? Agar masyarakat bukan cuma orang sakit aja yang ke situ, orang yang mau sehat juga mesti ke situ. Emang orang sakit nggak mau sehat? Gue bingung sama Pak Anies ini. Prestasinya untuk mengganti-ganti nama ini sangat luar biasa. Lo inget dong waktu kampanye dulu, ketika dia bilang, saya tidak akan menggusur warga. Paling nggak digeser. Tidak menggusur tapi digeser. Itu satu kosakata yang menarik. Yang kedua, tidak ada mau bangun rumah susun, tetapi akan dibangun rumah lapis. Ini namanya lapis legit. Sudah ada kategorinya, lapis legit sebagai kue. Rumah susun, ya sebagai susunan rumah, kayak rantang susun gitu. Diubah sama Anies. Ada kategori normalisasi sungai. Diubah lagi menjadi naturalisasi. Katanya konsepnya berbeda ini itu. Nyatanya sampai saat ini bro, 1 meter pun sungai di Jakarta nggak ada yang dikerjakan dengan konsep naturalisasi. Sementara gubernur sebelumnya itu sudah menormalisasi sungai di Jakarta sepanjang 16 km. Jadi pengubahan nama itu nggak mengubah apa-apa. Kemarin baru aja tuh ngubah jalan di Jakarta. Jalan Raya Pasar Minggu menjadi Jalan Raya Guru Amin. Atau ada Jalan Bokir, Jalan Pok Nori. Ini seru. Gua kadang-kadang bingung. Ada orang memang yang jalan hidupnya berantakan. Atau jalan hidupnya tidak nyaman. Tidak membuat kebahagiaan. Kalau jalan hidup seseorang itu tidak bisa mencapai kebahagiaan, yang diubah itu cara berpikirnya, bukan nama jalannya yang diubah. Sementara Anies ketika jalan hidupnya nggak jelas, dia mengubah nama jalan agar jalan hidupnya jauh lebih jelas. Dari jalan yang biasanya misalnya di Kemandoran, diganti namanya. Dari kalau lo mau janjian, kita janjiannya di mana? Di Pok Nori, gitu deh. Kita janjian di mana ya? Di Jalan Bokir, kayak gitu. Tentu aja orang-orang Jakarta pasti akan bingung. Yang menarik dari pengubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat Jakarta ini adalah kosakata rumah sakit. Lo tahu nggak? Ada undang-undang tentang rumah sakit. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Undang-undang ini bicara soal rumah sakit. Apa definisinya, apa fungsinya, bagaimana pelayanannya, dan aturan-aturan yang berkenaan dengan rumah sakit. Ingat ya, rumah sakit sebagai sebuah kosakata yang kita pahami bersama, tempat penyembuhan orang sakit, gitu loh. Atau memang berurusan dengan dunia kesehatan. Jadi definisi umumnya orang udah tahu semua, sama kayak orang Inggris misalnya menyebut hospital. Itu sama, ini soal definisi saja.
ada undang-undang tentang rumah sakit, bukan undang-undang tentang rumah sehat. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan tentang rumah sehat, tetapi definisinya berbeda dengan rumah sakit. Rumah sakit itu isinya ada dokter, ada suster, ada bidan, ada jarum suntik, ada obat. Kalau rumah sehat itu definisinya adalah rumah tinggal yang membuat penghuninya bisa lebih sehat. Misalnya udaranya cukup, sirkulasi udaranya cukup, rumahnya nggak lembab, atau misalnya di pinggir kali kan lembab, toiletnya bagus, air bersihnya terjamin. Itu kategori atau ciri rumah sehat. Dan ada aturan Menteri Kesehatannya nomor 829 yang dikeluarkan tahun 99. Lo bayangin, kalau definisi yang sudah baku dalam aturan administrasi dan undang-undang dirusak oleh definisi baru yang didapatkan dari ilham yang turun kuculuk-kuculuk entah di mana. Kita nggak tahu nih ilhamnya dari mana mengganti sebuah kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tiba-tiba diganti. Berapa banyak pengertian yang akan berubah? Berapa banyak hal yang akan berubah hanya karena kedemenan atau hobi mengganti kosakata. Taman BMW yang tadinya buat dibangun stadion diganti dengan Jakarta International Stadion. Padahal, pada saat pembangunan itu dulu prosesnya bukan cuma dilakukan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan itu tinggal finishing touch. Tinggal prosesi akhir. Penyediaan lahannya misalnya sudah selesai pada zaman Pak Jokowi Ahok, gitu loh. Rencananya memang pada zaman Pak Sutioso, kemudian konflik lahannya sudah diselesaikan. Lalu Anies jadi presiden. Oh, ini tinggal dibangun nih, tapi nggak punya duit. Duitnya pinjem dari pemerintah pusat, 3,8 triliun. Bangun, jadi lahannya ada. Duitnya sudah ada, kontraktor tinggal tunjuk, lalu tinggal dibangun. Dan orang-orang bilang itu mahakarya. Ini luar biasa, mahakarya yang nggak pakai keringetan. Mahakarya Anies adalah mengganti nama. Itu mahakarya tertinggi. Nama jalan diganti, istilah diganti, nama rumah sakit diganti. Gua khawatir kalau ada orang yang melihara babi, babinya dinamain ayam. Kalau dipotong haram nggak? Nah itu dia. Bisa aja loh dianggap nggak haram karena namanya diganti menjadi ayam. Esensinya nggak berubah. Gue yakin orang-orang yang punya pikiran akan ngomong, enggak itu tetap babi. Yang punya babi bilang, siapa bilang ini ayam? Gitu loh. Mereka berdebat tentang nama-nama, esensinya nggak berubah. Ketika jadi sate, tetap namanya sate ayam menurut yang punya babi karena namanya ayam. Orang lain tetap menyebut babi. Esensi nggak berubah, pembangunan nggak berubah. Yang diubah adalah nama-nama. Karena mengubah nama nggak perlu energi, nggak perlu manajemen, nggak perlu skill, nggak perlu keterampilan, nggak perlu apa-apa. Yang dibutuhkan cuma bubur merah dan bubur putih. Kemampuan Gubernur Jakarta ini memang tidak jauh dari keterampilan memasak bubur merah dan bubur putih. Kemampuan Gubernur Jakarta ini ya bukan membangun, bukan menciptakan sistem administrasi birokrasi yang jauh lebih baik, bukannya punya program-program sosial yang lebih baik. Kemampuan terbesarnya adalah mengubah sesuatu yang sudah ajak atau mengubah nama-nama. Mengubah nama ini memang kemampuan tertinggi. Gitu loh. Ini sama kelasnya seperti Bonge atau JJ. Gue yakin nama aslinya bukan Bonge atau bukan JJ, tapi dia mampu mengubah nama, nickname sehingga dikenal di publik. Kemampuan Anies mengubah nama-nama itu setara dengan kemampuan Bonge sama JJ. Makanya kemarin Anies ikutan di SCBD
dia melenggak-lenggok di zebra cross karena mengkategorisasikan dirinya sekelas teman-teman di Citayam. Bahkan teman-teman di Citayam jauh lebih kreatif karena membuat sesuatu, melakukan sesuatu, bukan cuma ganti nama. Kalau yang ini cuma ganti nama. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.